Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meneruskan kajian fikih zakat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang sudah sampai halaman yang 83 dari fikih zakahnya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi juz 1. Tentu harapan kita semoga kajian ini mengingatkan kita para praktisi lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama di kampung saya di Wonokerto Pasujen dan para kolega semua lazisnu di manapun Anda berada. Mari kita tetap semangat untuk menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di lingkungan kita masing-masing yang insya Allah akan membawa keberkahan hidup kita di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, khususan Syekhi Al-Hajj Ahmad Fayyumi Munji, Syekhi Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahil Mahfuz, Syekhi Al-Hajj Ahmad Nafi Abdillah, Syekhi Al-Hajj Zainuddin Demyati, Syekhi Al-Hajj Ali Fatah Hakim, Syekhi Al-Hajj Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita yang semoga di alam barzah Allah melimpahkan ampunan dan kasih sayang, mendapat raudhah min riyadil jinan, kita mendapat keberkahan ilmu guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis surati, dan masih ya di dalam surah At-Taubah, karena kajian zakat ini sangat kuat di dalam surat At-Taubah, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini masih mengupas kandungan surat At-Taubat yang berhubungan dengan zakat. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa salah satu indikator diterimanya taubat adalah berzakat, berinfak, bersedekah, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Wa fi surati, di dalam surah Taubat ini, khataba, Allah berbicara, Allah berkomunikasi Rasulahu kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man, dan semua orang, yakumu, yang dia berdiri, dia tegak berdiri mengelola, bi amril ummah, dengan urusan umat. Jadi khitabnya ini, audiennya ini yang diajak bicara oleh Allah, yang mendapat
khitab perintah Allah ini tidak hanya nabi tetapi kullu man yaqumu bi amril ummah, setiap orang yang menjadi pemimpin umat, setiap orang yang punya otoritas, kalau istilah sekarang ya otoritas kepemimpinan formal. Presiden misalnya di Indonesia, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, ketua RT, ketua RW. Ini man yaqumu bi amril ummah, orang yang tugasnya adalah memimpin, mengelola, menggerakkan potensi umat. Min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ini At-Taubah ayat 103. Khudh, ambillah. Ambillah itu ya tidak menunggu, karena mengambil itu berarti harus proaktif. Mengambil itu berarti mendatangi, bukan menunggu pemberian. Karena memang Allah faham bahwa sifat dasar manusia itu al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang enggan untuk berderma, orang yang sulit untuk berbagi kepada orang lain. Jadi harus dipaksa. Ini kalau dalam kajian usul fikih ini, khudh itu fi'lul amr, kata kerja perintah. Sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pada sunnah atau pada mubah, maka fi'il amar itu menunjukkan makna wajib. Ta'rifuhu istida'u fi'lan wajibi bil qawli mimman kana duna talibi bisighatif al fal wujubu huqiqa haitsul qarinatun tafat wa utliqa la ma'dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fili aw nadbin fala bal sarfuhu anil wujubi khutima. Sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa redaksi if'al atau amr itu menunjukkan hukum sunnah, misalkan mayoritas ulama kita mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, menulis dalam konteks hutang piutang ini mayoritas ulama mengatakan itu sunnah, karena pada zaman sahabat akabirus sahabah, sahabat-sahabat besar, pembesar-pembesar sahabat itu banyak yang berhutang tapi tidak ada kitabah, tidak ada penulisan, kitabatud dain. Meskipun menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu hukumnya wajib liqatil munazaat, untuk mencegah terjadinya konflik antar individu atau antar kelompok. Tapi mufassirun atau aktsarul ulama mengatakan faktubu ini ala sunnah. Tadi praktek akabirus sahabah pada zaman Nabi itu banyak yang melakukan proses hutang tapi tidak menuliskan. Artinya dan Nabi mendiamkan itu, sehingga ini bukan wajib, tapi ini perintah menunjukkan sunnah. Tapi kalau kita kaji dengan perspektif ilat, bahwa pada zaman sahabat itu mayoritas ulama itu, mayoritas orang itu amanah,
orang yang bisa dipercaya. Dan sekarang ini beda, banyak orang yang khianat, berbohong. Maka mungkin ini taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah, perubahan hukum karena perubahan tempat, perubahan masa. Artinya pada masa sahabat itu orang-orang pada amanah, jujur, amanah. Tapi sekarang banyak yang berkhianat, sehingga kita batudain itu kalau di lembaga keuangan saya kira ya wajib ya di lembaga keuangan, karena memang itu menjadi bukti otentik ada transaksi. Untuk bendahara lembaga saya kira ya bisa dihukumi sunnah itu ya, bisa dihukumi wajib maksudnya, karena dengan memilih pendapat Ibnu Jarir At-Tabari kalau memang bisa menimbulkan konflik ya kalau tidak ada kitabah itu. Tapi memang harus kita sampaikan bahwa jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan kitabadudain ini hukumnya sunnah. Ini hanya contoh ya, bahwa fi'il amar itu kalau tidak ada indikator, tidak ada qarinah yang menunjukkan makna sunnah atau mubah, kulu washrabu misalnya, maka itu menunjukkan makna wajib. Seperti dalam firman Allah ini, khudh ambillah, ini perintah Allah kepada nabi dan semua pemimpin umat. Wajib maksudnya bagi semua pemimpin sekarang ini untuk cancot tali wondo, untuk proaktif menggerakkan zakat ini, untuk menggerakkan basnas atau las. Khudh ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, sebagian maksudnya, sebagian harta-harta manusia, sodakotan sodakoh. Apa fungsi sodakoh itu? Tutohiruhum, yang menyucikan sodakoh itu hum, kepada manusia. Watu zakihim, dan membersihkan sodakoh itu him, manusia, bihas dengan sebab sedekah. Jadi sodakoh atau zakat ini punya fungsi tadhirul mal minal adnas, minaz zalat, membersihkan harta dari kotoran-kotoran, membersihkan harta dari berbagai macam sesuatu yang mengotorinya. Tentu di dalam bekerja itu manusia jaranglah yang 100% itu halal, cerempet, banyak yang hal-hal yang mungkin dia di tengah bekerja itu, baik di sektor pertanian, perdagangan, di sektor industri, di sektor profesi, itu yang 100% itu halal, 100% itu ala siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Adalah di sana yang tidak sesuai dengan syariah, yang bertentangan dengan syariah. Maka zakat ini berfungsi untuk mensucikan pendapatan kita ini dari kotoran-kotoran yang kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan kita, ya manusiawi ya, karena kita manusia, mahalul khata' wa nisyan, kita ini tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Tidak hanya tutah, tapi juga waktu zakihim, harta yang kita berikan, zakat yang kita berikan itu bisa membersihkan jiwa kita, melatih mentalitas kita menjadi mentalitas altruis, bukan egois, mentalitas yang mementingkan orang lain. Dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu menjelaskan beberapa hikmah zakat. Salah satu hikmah zakat itu ya menolong orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, menjaga harta dari tangan jahil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada salah satu hikmah zakat itu at-ta'wid ala sakha, membiasakan diri
untuk dermawan, untuk berdonasi. Jadi membangun mental altruis, membangun mental yang mementingkan kepentingan orang lain. Yang terakhir itu wajibat syukron di nikmatil mal. Karena zakat ini sebagai wujud syukur, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan harta kepada kita. Karena ar-razak huwallah. Hakikatnya yang memberikan rizki kepada kita, yang melimpah itu Allah. Sehingga ya la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur dengan mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan sedekah, infak, wakaf, maka jiwa kita akan bersih, berlatih menjadi orang yang dermawan, dan kita akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah. La azidannakum. Wasolli alaihim, dan doakan Muhammad alaihim kepada orang-orang yang mengeluarkan sedekah zakat itu. Ai ud'u inna sholataka, sesungguhnya doa kamu Muhammad, sakanun, ini bisa menenangkan, ini bisa mendamaikan, menjadikan hati damai, lahum, kepada manusia pada zaman Nabi, tentu kepada para sahabat. Wallahu sami'un alim, Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qalal mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir berkata, fi hadhil ayat, menjelaskan ayat ini, khudh min amwalihim shadaqatan, ay udkhul, artinya masuklah ke rumah-rumah orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan limpahan rizki oleh Allah. Sekali lagi, jangan menunggu mereka masuk ke rumah kita untuk memberikan zakatnya, tapi kita masuk, kita proaktif. Ibarat tugas kita ya di Lazisnu adalah, salah satunya adalah identifikasi muzaki, mendata siapa orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, baik di sektor profesi, di sektor pertanian, di sektor perdagangan. Kemudian membantu untuk menghitung atau mengkalkulasi. Secara umum tentu nisab dan haul sudah mencapai satu nisab dan sudah 1 tahun secara umum ya, kecuali zakat pertanian ketika sudah ada 1 nisab tentu tidak menunggu al-haul. Wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya pada saat menuai, memanen itu ambil, para petani setelah panen ambil itu kalau sudah mencapai nisab. Bahkan sekarang pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati sedang mengkampanyekan, menggagas lumbung pangan bagi warga Nahdlatul Ulama. Tentu ini ide yang bagus ya, ide yang brilian, ide yang cemerlang, ide yang transformatif, ide yang harus ditangkap oleh para praktisi Lazisnu di semua lini, di MWC atau di ranting, di kampung-kampung, bahwa sudah saatnya Nahdlatul Ulama ini lewat Lazisnu punya lumbung pangan. Kenapa? Karena memang mayoritas warga NU adalah para petani, sehingga potensi zakat pertaniannya tentu sangat besar. Di sisi yang lain, orang-orang fakir miskin itu mayoritas Nahdlatul Ulama, warga NU yang membutuhkan stok pangan itu juga sangat besar, sehingga ada simbiosis mutualisme itu ya. Para petani Nahdlatul Ulama dengan sukarela mengeluarkan zakat padinya, zakat tanaman padinya saat panen, kemudian dikelola oleh Lazisnu, kemudian didonasikan, diberikan kepada warga NU yang membutuhkan. Banyak sekali orang-orang tua yang tidak diurus oleh anaknya, banyak sekali orang tua yang jauh dari anaknya,
bahkan ada yang hidup sebatang kara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi lumbung pangan ini adalah ide yang cemerlang yang perlu kita respon, yang perlu kita terjemahkan dalam program real. Kita jemput bola mengambil zakat padi para petani di kampung kita sebagai pangan kita masing-masing. Ini tentu kalau mampu kita gerakkan, Masya Allah kehadiran kita, kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu betul-betul dirasakan oleh warga NU setiap saat, karena kebutuhan makan itu kebutuhan harian, karena kebutuhan konsumsi itu kebutuhan yang tidak bisa ditunggu. Setiap hari orang butuh makan dan setiap hari orang butuh beras. Maka lumbung pangan itu sebuah gagasan yang Insya Allah luar biasa, gagasan yang betul-betul berpihak kepada al-mustadha'afin, al-fuqara wal masakin wal mustadha'afin, orang-orang yang lemah, orang fakir miskin yang butuh pertolongan. Min maknanya min apa? Alal amwal litab'id. Huruf jar min itu di dalam firman Allah khudz min amwalihim itu punya fungsi litab'id. Tidak semua harta wajib dizakati, hanya sebagian saja. Jadi memang di dalam kajian grammar ya, nahwu, memang min itu fungsinya banyak. Fa'id wa bayyin wa abtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti di ba'dil azminah. Jadi salah satu fungsinya adalah tab'id, sebagian. Kenapa? Li'anna sodaqotal mafrudhota, li'anna sodaqota, karena sesungguhnya sodaqo al mafrudhota yang diwajibkan, karena sedekah yang diwajibkan, laisat itu tidak ada, bukan, maksudnya jami al mal, untuk semua harta. Jadi sodaqoh atau zakat itu tidak untuk semua harta. Wa inna mahiyya, dan sesungguhnya as-sodaqoh al mafrudhah, sedekah yang diwajibkan atau zakat, juz'un, hanya satu bagian saja, minhu, dari harta. Tidak semua harta wajib dizakati, hanya sebagian dari harta itu. Ini pendapat al-mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir. Wa inna maqala, dan sesungguhnya Allah berfirman min amwalihim, dengan redaksi min amwalihim, walam yakul mim malihim, dan Allah tidak berfirman mim malihim, khudh mim malihim, bukan, tapi khudh min amwalihim. Apa tujuannya? Liyakuna, supaya ada firman Allah itu mustamilan, mencakup, mengandung, ala ajnasil mal, kepada seluruh jenis harta, kulliha, semua harta, semua jenis harta yang menjadi aset orang-orang Islam. Wa dhamiru, dhamir fi amwalihim, dalam firman Allah amwalihim, harta-harta mereka, ya'udu, dhamir itu kembali ila kafatin muslimin, kepada semua umat Islam. Kama alaihi jumhuru ahli tafsir, sebagaimana penjelasan dari mayoritas ahli tafsir. Jadi khudh min amwalihim itu ambillah sebagian harta-harta orang-orang, seluruh umat Islam. Wahada, ini keterangan ini atau firman Allah ini, khudh min amwalihim, dalilun, untuk menjadi dalil ala wujubil akhdhi
atas wajibnya mengambil min amwali jami'il muslimin, dari semua harta, dari harta-harta semua orang Islam, listiwaihim, karena persamaan muslimin fi ahkamid-din, di dalam hukum-hukum agama, karena tidak ada diskriminasi dalam hukum Islam. Wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu, semua orang-orang mukmin ini masuk dalam khitab Allah. Ya, ada beberapa orang yang dalam kondisi tidak memungkinkan, ya. Ada as-sabi, anak kecil belum balik, as-sahi, orang yang sedang lupa, wal junun, orang yang akalnya tidak normal. Wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu ila sabi wasahi wa dal jununi kulluhum lam yadkhulu. Bahkan Allah berfirman, wal kafiruna fil khitabi dakhalu fi sairil furu'i lisyari'ah wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah wa dzalikal islamu fal furu'u tasihhu biduni mamnu'. Bahkan orang kafir juga masuk khitabullah, tetapi mereka harus masuk Islam dulu, ya. Ketika mereka bersyahadat, otomatis masuk dalam khitabullah. Wal ayatu, ayat ini ayat yang dahsyat, ya, dalam konteks zakat, karena perintah secara langsung, khudz, tadullu, menunjukkan ayat ini ala anna zakata, bahwa sesungguhnya zakat itu ya'khudhuhal imam, harus diambil dengan paksa oleh pemimpin. Artinya tugas pemimpin untuk mengelola zakat ini. Pemimpin yang harus menjadi pionir, harus menjadi dinamisator, harus menjadi fasilitator. Pemimpin harus tampil di depan sebagai orang yang berada di garda depan dalam konteks zakat. Artinya zakat ini bisa sukses kalau ada kontribusi, ada partisipasi aktif, ada sumbangsih besar dari imam untuk bersama-sama menghimpun dana zakat ini. Au naibuhu, atau naibul imam. Imam kalau di Indonesia ya presiden. Naibul imam dalam konteks zakat ini kalau di Indonesia ya Kementerian Agama, sebagai wakil dari presiden dalam urusan-urusan tertentu, salah satunya tentang zakat. Sehingga legalitas LAS ini, yang LAS ya, lembaga amil zakat swasta, itu menurut undang-undang ada pada Kementerian Agama sesuai dengan jajarannya. Kama soddaqat, sebagaimana membenarkan zalika, statement bahwa yang mengambil zakat itu harus imam, yang harus cancut, yang harus bergerak sebagai promotor, sebagai penggerak utama zakat itu imam atau naibul imam. As-sunnatu, sunnah Nabi, praktek pada masa Nabi seperti itu. Nabi yang langsung turun gunung, Nabi yang langsung bergerak secara langsung untuk menghimpun amwaluz zakah, harta-harta zakat. Wa tatbiq al-amali, dan implementasi atau praktek langsung lil khulafa'ir rasyidin, pada era khulafa'ur rasyidin, era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa sanufassilu, dan kami akan menjelaskan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zalika, tentang ini, keterangan ini, bahwa yang harus berada di garda depan adalah al-imam au naibuhu, seorang pemimpin formal atau wakilnya, fi babi ada zakah, pada bab khusus tentang ada zakah, tata cara menunaikan zakat, membayar zakat.
teruskan, waqad ta'allaqa, dan sungguh telah mengkaitkan al-mutamarridun, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, al-mani'un, yang mereka membangkang, mencegah dirinya lizakati, untuk mengeluarkan zakat, fi ahdi Abi Bakrin, pada periode, pada era, pada masa sahabat, kepemimpinan sahabat Abu Bakar, bidzohiri hadhil ayah, dengan pemahaman tekstual terhadap ayat ini, khudz min amwalih. Apa kata mereka? Wa qalu, mereka berkata, mereka membela diri ketika tidak membayar zakat, innaha, sesungguhnya ayat itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Kata mereka, ayat itu khitabun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya komunikasi Allah, itu firman Allah, dawuh Allah, hanya untuk nabi. Fayak tadi, maka ayat ini menuntut bidzohri, dengan pemahaman yang teks dari ayat itu, iktisaruhu alaihi, hanya dibatasi pada nabi saja. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat itu hanya ada pada periode nabi saja. Jadi bisa fayak tadi bidzohri iktisaruhu alaihi fala yukhadhu as-shadaqatu siwahu, atau fala yakhudhu as-shadaqata siwahu, maka selain nabi tidak boleh mengambil sedekah, tidak boleh mengambil zakat. Hanya nabi yang diberikan otoritas Allah untuk mengelola zakat, untuk mengambil zakat dari para sahabat. Waqad radda, dan sungguh menolak. Ini hanya akal-akalan saja orang-orang yang bakhil, tidak mau berderma, untuk menolak membayar zakat pada era Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita berterima kasih karena ini adalah qadhiyah jadidah, problem baru, sehingga para sahabat beristihad untuk mencari solusi dari persoalan ini, dan Abu Bakar beristihad. Tidak benar itu argumentasi mani'uz zakah, golongan yang membangkang, tidak mengeluarkan zakat, itu sama sekali tidak benar. Waqad raddal ulama, sungguh ulama menolak hadhihi syubhah, keserupaan ini, al-wahiyata, yang lemah. Argumentasi yang dibangun ini syubhat, sesuatu yang tidak jelas, yang samar, yang lemah. Wa hadza za'ma, dan anggapan ini, sakito, yang gugur. Kama sanubayyinu, sebagaimana akan saya jelaskan, zalika, kelemahan argumentasi ini, qariban, pada saat yang akan datang, sebentar lagi. Waqala ba'dul ulama, waqala, dan berkata ba'dul ulama, sebagian ulama, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, yang dimaksud dengan sedekah fil ayatil mazkurah, pada ayat yang kita sebut tadi, la tu'na az-zakah, sesungguhnya sedekah pada ayat yang disebutkan tadi itu tidak dimaknai dengan zakat. Fahiyya, sedekah pada ayat tadi itu, khudz min amwalihim shadaqatan, itu waridatun, itu datang fiman, dalam kasus orang takhallafa, yang dia datang belakangan, dia memang sengaja, apa bahasanya, terlambat, an ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Itu asbabun nuzulnya ayat itu, orang-orang yang terlambat dalam perang Tabuk.
Mimman cirinya orang-orang yang terlambat pada perang Tabuk itu mimman ya orang-orang dari orang-orang atau yang mencampur amalan soliha antara amal yang baik wa akhara sayyi'a dan amal yang buruk dia campur. Faddomiru maka sebagian ulama berkata maka domir pada kata him itu khudz min amwalihim itu aidun kembali ilaihim kepada orang-orang yang terlambat ya pada perang Tabuk. Was-shadaqatu al-ma'khudatu minhum. Sedekah yang diambil, dipaksa diambil dari mereka orang-orang yang terlambat ikut dalam perang Tabuk itu ditakfiri dzunubihim untuk melebur dosa-dosa mereka. Dengan mengeluarkan sedekah, zakat, dosa mereka karena tidak terlambat ya karena terlambat dari perang Tabuk itu bisa terhapus. Fahiyaka sodaqatin nafli maka ia seperti sodaqah sunnah bukan sodaqah wajib. Wahia sodaqah ini kata-kata sodaqah itu khosotun itu khusus bihim dengan orang-orang yang telat ya terlambat dari perang Tabuk. Kama yus'iru bihi siyak sebagaimana itu bisa kita pahami diisyaratkan oleh konteks kata sawabikul kalam walawahiku dari teks sebelum dan sesudahnya. Walaisa mimma yaku takunul ibra fihi bi ummil lafzi walaisa dan firman Allah itu tidak termasuk mimma setengah dari sesuatu takunu yang ada al ibratu ungkapan di dalamnya bi umumil lafzi la khususis sabab indal usuliyin. Jadi kaidah usuliyun al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab tidak bisa diterapkan pada ayat khudz min amwalihim. Ini argumentasi ba'dul ulama. Argumentasi dari sebagian ulama. Artinya al-ibra bi umumil lafzi itu di dalam memahami ayat yang menjadi parameter ukurannya adalah makna yang universal yang umum dari sebuah teks, tidak hanya tidak berdasarkan sabab yang khusus, tapi keumuman lafaz itu yang harus diperhatikan. Ini menarik sekali ya pada kaidah ini apa yang disampaikan oleh Kiai Sahal Mahfud guru kita semua, yang dikutip oleh Profesor Sumanto itu bahwa di sini lil istidrak al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi parameter di dalam memahami hukum dari sebuah teks itu tidak hanya keumuman redaksinya adalah keumuman redaksinya la bi khususis sabab, tidak hanya kekhususan sababnya. Maksudnya ya dua aspek itu harus dipertimbangkan antara partikularitas sabab, antara sebab yang khusus dengan universalitas makna atau kandungan maknanya yang mencakup banyak aspek yang umum. Lah sebagian ulama mengatakan bahwa ayat itu al-ibratu adalah bi khususis sabab. Itu hanya untuk orang yang terlambat tidak ikut perang Tabuk, sehingga kafarah sedekah yang dikeluarkan itu menjadi kafaratul dzunubi, menjadi tebusan pelebur dosa-dosa mereka karena telat mengikuti perang Tabuk itu. Wa amal wajibatu fayya la takhussuhum. Wa amal wajibatu adapun yang wajib fahiyya maka yang wajib itu la takhussu tidak atau la tukhassuhum tidak dikhususkan bagi mereka. Wala yasluhu dan tidak patut tidak layak takhallufuhum keterlambatan mereka dalam perang Tabuk itu sababan menjadi sebab laha bagi ibadah yang wajibah, yang wajib artinya sedekah yang wajib. Li'anna zakata karena sesungguhnya zakat itu min hakil Islam
termasuk hak Islam yang harus ditunaikan semua orang Islam, la mim mujibatil jinayat, tidak dari hal-hal yang mengharuskan dalam jinayat atau hukum pidana Islam. Wahada, penjelasan ini, wa ikhtiyarut Tabari, ini pilihannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa naqalahu an adadin, Imam Tabari ini menukil keterangan ini dari banyak min ahli ta'wil, dari ulama-ulama yang ahli ta'wil, memahami Al-Quran dengan pendekatan ta'wil. Jadi memahami tidak hanya pada makna tekstualnya, tetapi makna lain yang lebih memahamkan. Walakin rajjaha, nah ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi setelah mengungkap dua argumentasi ulama, yang satu mengatakan bahwa itu hanya ada pada masa Nabi, yang kedua ayat itu tidak menunjukkan sedekah yang wajibah tapi sedekah yang sunnah sesuai dengan sababun nuzul atau khusus sabab dari ayat itu. Walakin rajjaha, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan penjelasan. Walakin rajjaha, tetapi mengunggulkan, katsirun minan mufassirin, mayoritas atau kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir, annal murada, sesungguhnya yang dimaksud bisodaqati, dengan redaksi sodaqah, khudz min amwalihim sodaqah, fil ayat, di dalam ayat Taubah tadi, az-zakatu, itu zakat. Jadi yang dimaksud bukan sodaqah nafilah, sodaqah sunnah yang tujuannya takfirudz dzunub, melebur dosa para sahabat Nabi yang telat mengikuti perang Tabuk. Tidak itu. Tapi yang dimaksud adalah az-zakah, zakat. Wa jumhurus salafi, mayoritas ulama-ulama terdahulu, wal khalafi, dan ulama-ulama yang belakangan, istadallu, mereka mengambil dalil biha, dengan ayat ini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ala jumlati ahkamin, kepada satu kumpulan hukum, fi bab zakah, di dalam bab zakat. Mimma, dari keterangan-keterangan, dari sesuatu ya dulu yang menunjukkan sesuatu itu, ala anna siyaqa, bahwa sesungguhnya konteks ungkapan ayat ini, ghairu mani'in, itu tidak mencegah, min iradati zakah, dari mengharapkan zakat, dari menghendaki zakat, ala sabilil istinaf, di atas jalan permulaan, jalan yang pertama. Jadi mayoritas ahli tafsir mengatakan tidak ada yang mencegah untuk memaknai ayat sedekah itu dengan zakat. Irtibatul ayat, karena sambungan ayat ini, bima, dengan ayat qablaha, sebelum ayat ini, wa ma ba'daha, dan sesuatu yang setelah ayat ini, laisa laziman, itu tidak bisa mengikat, illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Tidak bisa siyakul ayah sawabikul kalam walau wahiquh, artinya ayat sebelum dan sesudahnya itu mengikat kalau tidak ada dalil. Wahada, pendapat ini yang diunggulkan oleh mayoritas ahli tafsir, marwiyun, itu diriwayatkan, ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wahwa, pendapat ini, pendapat Ibnu Abbas ini, qaulu Ikrimah, itu juga pendapatnya Ikrimah, fima dzakara, sebagaimana sesuatu yang disebut Al-Qushairi oleh Imam Qushairi. Menarik, beragam pandangan ulama ini membuat kita menjadi kaya dalam rangka mematahkan argumentasi kelompok di era modern ini. Mungkin ada yang ngeyel
atau berlindung di balik ayat untuk enggan mengeluarkan zakat. Ini kita belajar dari cara menulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang argumentatif, yang sistematis, yang eksploratif, menjelaskan argumentasi ulama-ulama yang tidak sama pandangannya secara fair, secara objektif. Dia sampaikan ala anna hunaka, ini ada jalan tengah. Sesungguhnya di sana di kajian ini wajhan, ada satu metode, ada satu pandangan munasiban yang relevan li'irtibati, untuk menyambungkan ayat sebelum dan sesudahnya, Zakarahur Razi, yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, punya karya tafsir yang luar biasa ya, At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Insyaallah dia punya karya di bidang usul fikih, Al-Mahsul, 4 juz yang luar biasa. Dia punya tafsir yang besar sekali, luar biasa, Tafsir Al-Kabir. Wahwa, apa itu? Ada pandangan yang relevan untuk mentautkan ini. Anna zakata, sesungguhnya zakat, kanat, ada zakat itu wajibatan, sebuah kewajiban alaihim, bagi umat Islam. Falamma tabu, maka ketika mereka bertaubat, para sahabat Nabi ini, min takhallufihim, karena keterlambatan mereka, wa husni islamihim, orang-orang yang telat, yang terlambat ikut perang Tabuk, kemudian bertaubat, wa husni islamihim, atau wa hasuna islamuhum, dan Islamnya mereka bagus, meningkatkan kualitas keislaman dan keimanannya, wa badalu az-zakat, dan kemudian mereka menyerahkan zakatnya, amaro, maka Allah memerintahkan, Allahu Allah rasulahu, kepada utusan Allah, memerintahkan apa? Ayyakhudaha, supaya Rasul mengambil zakatnya, minhum, dari sahabat yang terlambat perang Tabuk itu. Haitsulam tuqbal, sekiranya tidak diterima zakatu, zakat itu, min ba'dil munafiqin, dari sebagian orang-orang yang munafik. Kita tidak bisa membayangkan ya jenisnya munafik pada masa Nabi itu, musuh dalam selimut. Sebagaimana keterangan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, bahwa munafik itu ada 2, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Tentu yang sangat menyengsarakan umat Islam pada masa Nabi adalah munafik i'tiqadi, orang yang akidahnya, keyakinannya itu berbeda dengan Islam, tetapi menampakkan keislamannya. Jadi seperti musuh dalam selimut yang menggerogoti kekuatan Islam dari dalam. Sehingga Allah menurunkan surat Al-Munafiqun itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau munafik amali, yaitu banyak sekali ya munafik amali itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudabdzabina baina dzalik. Kalau sedang sholat itu males sekali. Kalau sedang sholat itu tidak ingat Allah, suka memamerkan amal, bukan karena Allah tapi untuk manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, hanya mengingat Allah sebentar saja. Tapi kalau munafik i'tiqadi ini menjadi musuh bersama yang sulit terdeteksi dan menjadi duri dalam tubuh. Ala anna khususa sababiyah, berdasarkan sesungguhnya sabab yang khusus pada ayat ini, la yunafi umuma lafziha, tidak menafikan, tidak menegasikan, meniadakan keumuman cakupan dari lafaz ini.
Kama huwa as-sahih, sebagaimana ini adalah pendapat yang benar indal usuliyin, menurut ulama-ulama ahli usul. Jadi tetap bisa mentatbik, menerapkan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya dalam konteks khusus sabab itu, ketika mereka kemudian bertaubat, memperbaiki keislaman dan keimanannya, kemudian menyerahkan zakatnya, sehingga sodakoh di situ ya bermakna sodakoh wajibah, sodakoh yang wajib, bukan sodakoh nafilah, bukan sodakoh yang hukumnya sunnah, bukan. Wa abrazu dalilin, dalil yang paling jelas, yang paling demonstratif, yang paling kelihatan, ala annal murada, bahwa yang diharapkan dia dengan ayat khudz min amwalihim shadaqah, az-zakatu, yang diharapkan itu zakat, istidlalul maniin, dalil yang paling gamblang ya untuk menolak, untuk memaknai sedekah itu zakat, itu justru idlalul maniin, orang-orang yang mencegah zakat itu yang kemudian mencoba untuk menyampaikan dalil. Dalam konteks kajian usul itu wahadul istidlali qul ma yajtalib lana dalilan mursyidan lima tulib. Jadi mereka menyampaikan dalil untuk mengokohkan pandangan mereka. Orang-orang yang membangkang tidak mengeluarkan zakat lah pada zakat fi ahdis siddiq, pada era Abu Bakar As-Siddiq, bil ayah, dengan ayat, wa tashabbusuhum, dan mereka mengaitkan bi anal khitaba, bahwa sesungguhnya khitab, audien yang diajak komunikasi via di dalam ayat itu, khosun bir rasul, hanya dikhususkan bagi rasul, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarnahu, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, saya sebut, wa sanadkuruhu ba'du, dan akan saya sebut nanti setelah ini. Walam yarid alaihim ahadun minas sahabah, dan tidak ada sahabat yang menyampaikan seperti itu, bahwa ayat itu hanya khusus untuk Rasul, tidak ada. Wahum, sedangkan sahabat itu a'rafu, lebih tahu, lebih faham bil ayati, kandungan ayat itu, wa manuzilat fihi, dan sesuatu konteks sosial yang turun pada ayat, saat ayat itu turun, bagaimana konteks sosialnya, bagaimana tatbik pada era Nabi. Bi annal ayata, dengan bahwa sesungguhnya ayat itu fi ghairi shadaqah al wajibah, tidak ada keterangan dari siapapun dari sahabat bahwa ayat itu turun selain pada sedekah yang wajib. Wa kadzalika, begitu juga pandangan yang sama dengan sahabat ulamaul ummah, para ulama-ulama umat ini, min ba'dihim, setelah sahabat. Wa kullu maqalu, semua pemikiran yang disampaikan oleh ulama, innal khitaba amun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan para sahabat, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, minas salafi ilal khalaf, dari terdahulu sampai sekarang, innal khitaba, sesungguhnya dawuhnya Allah, khitabnya Allah, amun, itu sifatnya umum, tidak terbatasi, lin nabi, baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikulli man, dan bagi semua orang, yakumu, yang dia berdiri, dia mengelola bi amril ummah, dengan urusan bil amri, dengan urusan umat, min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi. Jadi mayoritas ulama kita, atau semuanya ya, tidak ada, bahkan dari sahabat sampai ulama kita mengatakan bahwa khitabullah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, atau At-Taubah 103 ini, itu khitabun lin nabi
wa man yaqumu bi amril ummah min ba'di. Khitab ini untuk nabi dan semua orang yang punya tugas mengelola urusan rakyat, urusan umat, para pemimpin-pemimpin umat. Karena mereka punya, ibarat sekarang mereka punya pasukan untuk menghimpun zakat ini yang manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ini tentu luar biasa ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita para pegiat zakat di lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu tentu harus proaktif, silaturahim kepada kepala desa, kepada kepala dusun, kepada aparatur negara di tingkat desa, RT, RW dan lain-lain. Kita silaturahim, kita menyampaikan visi misi kita, kita menjelaskan program kita, dan tidak lupa SK kita bahwa kita menjadi lembaga amil zakat yang legal dengan SK yang kita punya. Kita jelaskan program kita apa, kegiatan kita apa, target kita apa, sehingga tidak ada misunderstanding, tidak ada kesalahpahaman, tapi yang ada mutual understanding, jadi saling memahami bahwa tujuannya sama, sehingga kita mendapat support ya, mendapat dukungan penuh dari waliul amri fi qaryatina, pemimpin desa kita di wilayah kita, kepala desa, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, tokoh-tokoh. Jadi silaturahim ini menjadi keyword, menjadi kata kunci ya kesuksesan lembaga zakat. Karena memang para ulama tafsir mengatakan perintah Allah khudz min amwalihim adalah khitab lin nabiyyi wa kulli man yaqumu bi amril ummah. Justru aktivitas Lazisnu, lembaga kita ini, itu membantu kepala desa, membantu RT RW untuk mensejahterakan warganya. Sebuah kontribusi yang tentu harus didukung oleh semua pihak, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Wa minal qara ini dan sebagian qarena madalla alal murad, sesuatu yang menunjukkan makna yang diharapkan, indikator ala annal murada, bahwa yang diharapkan, yang dimaksud bisadaqati dengan kata sedekah fil ayati, di dalam ayat az-zakah, adalah yang dimaksud sedekah itu adalah zakat. Maqalahu nabiyyu, itu sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ba'di fityani Bani Hashim, kepada sebagian para pemuda-pemuda Bani Hashim, mimman talaba minhu, orang-orang dari orang-orang ya, sebagian para pemuda Bani Hashim yang meminta pada Nabi ayyuwalliyahu ala ummali zakah, supaya Nabi menyerahkan, memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurus soal pekerja-pekerja zakat, amil zakat. Faqala, maka Nabi berfirman, Nabi bersabda, innaha la tahillu li ali Muhammadin, innaha, sesungguhnya zakat, la tahillu, itu tidak halal zakat itu, li ali Muhammadin, untuk keluarga Muhammad. Innama hiya, sesungguhnya zakat itu ausakhun nas, itu kotoran-kotoran manusia. Maksudnya memang di dalam terminologi, di dalam disiplin ilmu fikih kita, salah satu pihak yang tidak boleh menerima zakat itu Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi. Ini sebuah good model ya, sebuah keteladanan agung dari Nabi untuk memperhatikan orang lain, kan justru mengedepankan diri sendiri. Fahadhil ibarah, ungkapan Nabi ini, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya ausakhun nas, al-majaziyah,
ungkapan yang sifatnya metafor ini at-taswiriyah, ya sifatnya metafor, penggambaran. Tumi'u itu memberikan isyarah ilal alaqati bainaha, pada hubungan antara ibarah ini wa baina qaulihi ta'ala, dan antara firman Allah Ta'ala fil ayah tutahhiruhum wa tuzakkihim, bahwa zakat itu berfungsi mensucikan dan membersihkan mental dari umat Islam. Artinya hadis Nabi innaha la tahillu li ali Muhammadin itu menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat Allah sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim ini adalah zakat atau sodakoh yang wajib, bukan sodakoh yang sunnah. Itu tuh menarik ya, ungkapan-ungkapan ini. Dan pada redaksi selanjutnya juga masih tentang pemaparan Yusuf Al-Qaradawi tentang argumentasi ulama-ulama yang sangat kuat mengartikan sedekah dengan az-zakah atau as-sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib, bukan as-sedekah an-nafilah, bukan sedekah yang sifatnya sunnah yang tidak ada paksaan. Saya kira demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah dengan optimisme, dengan tekad yang kuat, lazisnu di kampung-kampung kita akan bergerak untuk melayani umat, untuk menghadirkan jamiyah ini di hati umat dengan kekompakan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras. Insya Allah Allah mudahkan perjuangan ini. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.